Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Ihsan Tangkilan, pada malam hari ini yang mengisi rutin yaitu beliau Ustadz Muhammad Fatan Ariful Ulum sedang safar ke Aceh. Jadi sedang tugas menjadi relawan untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Aceh, bersama dengan putra beliau yang juga sering hadir di sini, yang biasanya jadi yang memandu di sini selain Mas Anis, satunya namanya Mas Fatih. Oke. Maka mohon doanya agar bisa kembali dengan selamat. Oke, Bapak Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita perlu mengingat bahwa al-ilmu qoblal amal. Ilmu itu sebelum amal. Kaidah ini harus kita pegang betul, Bapak Ibu. Jangan sampai kita ini beramal tanpa ilmu. Kalau seseorang beramal tanpa ilmu, seringkali amalnya akan rusak. Maka bahkan perintah dalam urusan keimanan kita yang seringkali kita sudah menganggapnya biasa. Kita ini kan sejak lahir sudah muslim, guys, sebagian besarnya, mungkin semuanya. Lalu sampai segede ini kita tetap menjadi muslim. Seringkali kita lalai dengan perintah mengilmui kalimat yang amat sangat penting dalam diri kita. Di Quran surat Muhammad ayat 19 Allah Ta'ala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Kita berulang kali mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi kadang kita lupa dengan perintah sebelumnya, fa'lam, maka ilmuilah bahwasanya tidak ada ilah yang hak untuk diibadahi kecuali Allah. Maka untuk menjadikan diri kita ini mantap mengimani Allah, beribadah hanya untuk Allah, memohon hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah, semua urusan kita tujukan kepada Allah, itu ternyata memerlukan ilmu. Salat seperti ini, Bapak Ibu, oleh Rasul senantiasa diwanti-wanti. Ada yang disebut sebagai asyirku as-sarair, syirik yang kecil. Syiriknya kecil, Bapak Ibu. Apa itu? Tatkala orang itu sholat, tapi di dalam hatinya seringkali ngangen-ngangen. Wah, ini dilihat oleh orang di belakangku, gitu. Dilihat oleh orang sekitarku. Ini ada bapakku, ini ada ibuku, ini ada paklikku, tak perbaikilah sholatku. Kadang kita sholatnya sebelumnya biasa aja, Allahu Akbar. Ketika tahu dilihat oleh orang, takbirnya semakin bagus, Allahu Akbar. Mungkin kurang fasih, difasihkan lagi, Allahu Akbar, atau gimana? Artinya Bapak Ibu, ternyata kalimat la ilaha illallah itu betul-betul harus kita ilmui. Ketika kita sudah menyadari astagfirullahaladzim, saya ini sholat untuk Allah, bukan untuk manusia. Dilihat ya enggak apa-apa, enggak dilihat ya enggak apa-apa. Sehingga kita kembali lagi, astagfirullahaladzim, ya Allah ampuni ya Allah, gitu. Lalu kita perbaiki lagi niat kita.
Karena urusan ibadah hanya untuk Allah itu nanti amat sangat erat kaitannya dengan keikhlasan dalam beribadah. Untuk apa bapak-bapak ibu-ibu mendidik putra-putranya? Untuk apa bapak-bapak ibu-ibu menyekolahkan putra-putrinya? Jangan sampai hanya karena gengsi, jangan sampai hanya karena gimana lagi sudah umurnya, gimana lagi teman-temannya juga sekolah. Tetapi bagian dari proses pendidikan yang diamanahkan kepada kita, maka saya menyekolahkan anak ini untuk Allah, agar anak ini dapat ilmu. Jadi alasan itulah Bapak Ibu yang mendorong orang itu beramal. Nah, alasan yang benar yang harusnya kita senantiasa cross check, harusnya kita teguhkan pada diri kita dalam segala urusan, termasuk yang muda-muda ini nikah untuk apa Mas? Ibadah. Kenapa nikah? Koncone wis entek sudah nikah kabeh, gengsi aku nek ra nikah dhewe. Jadi jangan sampai hanya menjadi alasan-alasan yang seperti itu. Tetapi nikah memang untuk ibadah. Ini sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga karena nikah untuk ibadah, kita mempersiapkannya dengan sungguh-sungguh. Karena nikah untuk ibadah, maka sebelum menikah harus saya siapkan ilmunya, saya siapkan mental, dan berbagai macam hal yang boleh dan gak boleh harus jelas. Sehingga tadi clear bahwa nikah ini untuk ibadah, kita buktikan betul dengan perbuatan kita. Kalau mbok kayak nikah kayak kancamu wis entek gitu. Jadi alasan-alasannya jangan sampai hanya urusan yang remeh-temeh. Meskipun urusan remeh-temeh, amalnya bisa muncul. Kenapa nikah? Gengsi kok ya gitu. Ya bisa muncul amal, tapi keliru amalnya nanti. Maka tadi al-ilmu qoblal amal, ilmu itu sebelum amal. Bahkan tauhid kita Bapak Ibu, kalimat yang menjadikan kita ini berpeluang memasuki surganya Allah Ta'ala, yakni la ilaha illallah, itu diawali dengan perintah ilmuillah, fa'lam. Berarti kita ini harus senantiasa mempelajari siapa Allah, bagaimana Allah memberikan kita nikmat, apa saja nikmatnya Allah, agar kita selalu menyadari bahwa untuk bisa sholat seperti ini adalah wujud syukur kita kepada Allah. Allah nikmatnya sudah banyak diberikan kepada kita. Masa untuk menunaikan apa yang Allah perintahkan kita tidak mau. Nah, termasuk dalam urusan mendidik anak. Nah, dalam urusan anak-anak kita Bapak Ibu, hari ini kerasa betul Bapak Ibu. Hari ini kerasa betul betapa banyak orang-orang yang merasa bahwa masjid kehilangan pemuda, betul? Masjid kehilangan cah nom-nom, tapi ini wonten niki, dua niki. Insyaallah asli tangkilan nggih. Ini hanya hari Senin mawon kalau mas-mas yang pondok ini kan. Tapi kalau yang asli tangkilan kan dua ini yang muda-muda. Kita semakin merasa kok masjid kehilangan para pemuda, pada kemana? Dan ini kompakan betul lah Bu. Kompak nomboten? Coba jenengan tindak masjid-masjid keliling-keliling kan? Pemudanya berapa itu? Pemudanya berapa? Kalau kita mau kembali kok bisa? Kok bisa? Padahal pemuda itu fase kuah, fase kekuatan yang dipuji betul oleh Allah Ta'ala dalam Quran. Tetapi ketika fase kekuatan itu mendaki gunung kuat nggak Pak? Mendaki gunung bolak-balik. Pas liburan gunung mana aja, Gunung Merapi, Merbabu. Tapi masjid wah buat betul ya. Kakinya seakan-akan langsung pun sengkleh gitu. Sebetulnya yang membuat berat apa gitu? Yang buat berat apa? Kalau kita kembali, apa kaidah, apa hal yang menjadi permasalahan awal Bapak Ibu? Bisa jadi ada urusan pendidikan yang dilalaikan. Sejak kapan? Sejak kecil. Jadi ada proses pendidikan yang dilalaikan. Oleh siapa? Oleh para orang tua.
Sejak kapan itu? Sejak orang tua memilih calon istri atau sejak istri milih calon suami. Sudah dilupakan kaidah agama itu. Sudah dilupakan bagaimana Islam menetapkan, bagaimana agama ini menetapkan caranya milih si perempuan, bagaimana perempuan milih laki-laki, padahal ada aturannya. Sudah dilupakan. Begitu pula ketika sudah hamil, sudah mengandung, lalu ketika sudah lahir, lalu ketika masih kecil, kan seringkali kalau bayi baru lahir kan imut banget ya Bapak Ibu ya. Wis dia apa-apane pokoknya lucu banget tuh ya. Mbuh nangisnya mbuh kayak apa nih pokoknya lucu banget ya. Bayi sudah mandi wis ganteng itu lucu. Belum mandi lucu mboten? Lucu. Jadi masih gemesi gitu ya. Kalau kita mungkin bangun tidur ngeriyep-ngeriyep itu udah enggak lucunya karena guyu sendiri. Mungkin rambutnya acak-acakan dan sebagainya. Tapi kalau bayi belum mandi, bangun tidur, sudah mandi, sudah didandani, belum didandani, itu masih gemesi gitu. Itu masih gemesi. Tapi cobi, misal ibu-ibu pagi-pagi wis bar masak wis sampai jam 10 wis madul-madul nih gitu. Itu sudah beda itu urusannya. Bajunya wis campur napa nih Bu? Angus. Sing teng soblok ireng-ireng nih lho Bu. Jadi seringkali karena bayi yang masih kecil itu saking gemesinya seringkali orang tuanya lupa. Padahal itu fase yang sangat penting untuk meneguhkan apa yang harusnya ditanamkan. Menanamkan dasar-dasar yang akan mereka pakai, yang akan mereka bawa ketika bertambah dewasa. Sehingga ketika bertambah dewasa, normalnya anak-anak itu gampang dinasehati apa sulit dinasehati? Harusnya kalau kita mengikuti jenjang yang benar, panduan yang benar, semakin dewasa harus semakin mudah dinasehati. Cobi tengok kisahnya Nabiullah Ibrahim. Ketika Ismail sudah tambah gede, itu diajak bangun Ka'bah, Bapak Ibu. Diajak bangun Ka'bah oleh siapa? Oleh bapaknya. Jadi kira-kira nek anaknya sudah mulai SD, SMP gitu, Le, ayo bapak mau itu loh bersihkan depan rumah, Le, ayo bantu bapak, itu sudah mau. Ayo ngecat, Le, wah ayo Pak Bu gitu. Ayo bantu bangun masjid, oh siap gitu. Mboten melipir-melipir gitu. Angku sih Pak. Kalau kita perhatikan, anak semakin tumbuh dewasa harusnya sudah semakin bisa dimanfaatkan. Kenapa seringkali para pemuda hari ini sulit dimanfaatkan? Karena mereka bisa jadi belum menyadari pentingnya amal soleh itu, pentingnya bantu bapak ibunya itu nggak gamblang sama sekali. Bahkan datang ke masjid itu nggo ngopo gitu, nggo ngopo, mending nongkrong, mending dolan dan sebagainya. Kenapa bisa seperti itu Bapak Ibu? Ada fase-fase sebelumnya yang ini secara ranah ikhtiar nih Pak, secara ranah ikhtiar yang dilupakan oleh orang tua, oleh masyarakat. Apa itu? Mendidik setahap demi setahap. Tahapan betul-betul diperhatikan. Sejak lahir perucut pun dididik. Sejak lahir perucut dididik. Kemudian bertambah dewasa, panduannya sudah ada. Makanya dalam Quran surat Ar-Rum ayat 30 Allah Ta'ala ngendika, fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallah. Dados maka hadapkanlah wajahmu kepada agama yang hanif. Ini maknanya secara sederhana Bapak Ibu, kita ini diperintahkan untuk mantep menghadap Islam tanpa tengok kanan kiri. Pokoknya Islam yang akan menjadi panduan hidup saya gitu. Kenapa? Berikutnya fitratallah, karena Allah Ta'ala menciptakan kita ini di atas al-fitrah. Al-fitrah itu apa? Islam. Untuk apa kita menghadapkan diri kita kepada agama yang hanif tersebut? Untuk menjaga fitrah. Ketika kita lahir perucut dalam keadaan Islam Bapak Ibu, Islam
iman, bertauhid, condong pada kebenaran. Jadi orang anak-anak lahir perut itu sebetulnya senang pada kebaikan. Mereka belum punya ilmu apa Ibu. Dalam Quran surat saya lupa. Wallahu gini, An-Naml atau An-Nahl, saya lupa. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. La ta'lamuna syai'a, tidak mengetahui apa-apa. Jadi ketika Allah Ta'ala mengeluarkan anak itu dari perut ibunya, la ta'lamuna syai'a, enggak tahu apa-apa, belum memiliki ilmu. Tetapi anak ini sudah dalam keadaan fitrah Islam. Ketika anak ini wafat, maka anak ini masuk surga. Begitu pula ketika al-fitrah ada dalam dirinya, anak ini sebetulnya condong pada kebenaran, condong kepada Allah Bapak Ibu. Jadi harusnya syiar-syiar Islam itu disenangi oleh seseorang ketika fitrahnya masih terjaga. Siapa yang menjadikan fitrahnya rusak? Sebagaimana dalam hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak dilahirkan di atas fitrah. Fa'abawahu, dan bapak-bapaknya. Ngapunten Pak, yang disebut hadisnya bapak-bapak. Fa'abawahu yuhawidanihi au yunasironihi au yumajisanihi. Lahirnya dalam keadaan fitrah, dalam keadaan Islam, dalam keadaan iman, dalam keadaan bertauhid, condong pada kebenaran, senang dengan syiar-syiar Islam. Fa'abawahu, kedua orang tuanya lah yang menjadikan mereka Yahudi, Nasrani, Majusi. Berarti orang tuanya lah yang malah ngerusak. Nek putrone nangis, nek putrone nopo putune nangis Mbah, jenengan angsale ngeneng-ngeneng pripun Mbah? Awas lo, ono Pak polisi lo. Kowe kok di bedel lo. Polisine wonten apa mboten? Niku namine napa? Ngapusi. Maka anak sering, wah mbahku tibake senengane ngapusi. Ibuke nggih ngoten. Ono hantu lo. Malah hantu diweden-wedeni iki. Wonten apa mboten? Hantune boten. Sing ngapusi sinten? Wong tuane. Inilah yang saya maksud Bapak Ibu, fa'abawahu yuhawidanihi au yunasironihi au yumajisanihi. Padahal mereka itu sebetulnya condongnya pada kebenaran, sama Bapak Ibu malah sidik-sidik diapusi. Maka lama-lama anak ini kehilangan kepercayaan pada Bapak Ibunya. Lama-lama karena nggak percaya dinasehati, kan biyen aku diapusi terus ngopong rungokne nasihati Bapak Ibu. Maka kita harus hati-hati Bapak Ibu. Meskipun anak itu masih bayi, kalau kita terbiasa dengan kayak gitu, maka yang terjadi anak ini akan pelan demi pelan geser pada keburukan. Mohon maaf Bapak Ibu, untuk jadi baik itu ada tahapannya atau langsung ujuk-ujuk? Tahapan bertahap. Kita ini sholat semakin lama harusnya semakin kita perbaiki sampai nanti pada kondisi khusyuk. Kalau sudah khusyuk, hati selalu kita jaga biar nggak sombong. Konco-koncoku rano sing sholat, saya sholat sendiri. Ternyata bertahap. Begitu pula keburukan Bapak Ibu. Keburukan ternyata juga setahap demi setahap. Jadi ketika anak sidik-sidik dibohongi, lama-lama ketumpuk, iya kalau hanya itu saja. Kalau yang lain, misal HP itu kan misal di awal-awal ya nyantai aja mainan HP biasa. Lama-lama diminta masih boleh, 2 hari diminta masih boleh, 3 hari masih boleh. Sudah 5 bulan diminta malah gulung-gulung
malah ngancem, malah ngadungi bapak ibu napa? Pentung, naudzubillahi min dzalik. Padahal hari pertama enggak gitu, hari kedua enggak gitu, seminggu pertama enggak gitu. Tapi ketika sudah 5 bulan, wis wani ngacungi pentung. Gara-gara apa? Gara-gara bapak ibunya memberikan kesempatan anak itu bebas di depan HP tanpa aturan. Ini jangan bayangkan hanya orang rada gede loh ya. Ini bayi mawon juga nanti insya Allah gulung-gulung nih dengan HP. Namanya tantrum gitu Pak. Itu ada cerita saking gemesinya diambil nggak mau sampai dipasung sampai dipasung gara-gara HP ini nggak mau dilepas, malah medeni nih HP ini dicul nih Bapak Ibu. Tapi apa iya kita biarkan? Kalau kita biarkan kan semakin buruk. Maka sekali lagi Bapak Ibu, kebaikan itu pelan demi pelan. Begitu pula keburukan nggih alon-alon. Awale ra biasa dadi biasa. Makanya jangan sampai kita ini melewatkan, melalaikan tahapan demi tahapan dalam mendidik anak. Maka dalam buku ini Bapak Ibu, dalam buku yang ditulis oleh Dr. Muhammad Nur Abdul Hafiz Suwaid, beliau memberikan panduan kepada kita setahap demi setahap, mulai dari tanggung jawab kedua orang tua bahkan sebelum memiliki anak. Ini bagi mas-mas, mbak-mbak yang masih jomblo, ini harus betul-betul mempersiapkan diri. Kenapa? Karena urusannya tanggung jawab. Harus belajar betul bagaimana cara mendidik anak. Kenapa? Karena anak itu ketika jadi anak yang soleh, bisa memberi manfaat untuk umat. Kira-kira yang seneng siapa saja Bapak Ibu? Wong tuane seneng sinten malih? Gurune seneng sinten malih? Tonggone seneng mboten? Seneng. Umat seneng mboten? Seneng. Bahkan bisa jadi misal ada presiden yang sangat adil betul, mensejahterakan rakyat betul, kinten-kinten sak negara seneng napa mboten? Niku gadah ibu napa mboten? Berarti dia dididik napa mboten? Enggak. Tapi kalau kebalikannya, mangkel mboten rakyate? Mangkel. Jadi ternyata satu orang itu kalau dia dalam keadaan baik, memberi manfaat untuk umat, ternyata kegembiraannya, kebahagiaannya tidak dirasakan oleh dirinya sendiri, tidak hanya kepada orang tua, tapi umat ini merasakan kenikmatan memiliki satu orang yang terdidik dengan sangat baik. Jadi ketika kita memperhatikan anak-anak kita Bapak Ibu, sebetulnya kita ini sedang investasi di hadapan Allah agar anak-anak ini besok bisa dipanen oleh umat ini Bapak Ibu. Jangan-jangan besok ada pemuda-pemuda soleh dari tangkilan ini jadi menteri kan ya luar biasa. Soleh lagi disogok mboten purun damel kebijakan sing sae. Tapi syaratnya niku wau. Bapak Ibu di tangkilan harus bersungguh-sungguh betul untuk menyiapkan mereka menjadi pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Pemimpin yang soleh, pemimpin yang bertakwa, sebagaimana doa kula lan panjenengan sedaya, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Cobi di akhir doa itu Bu, waj'alna lil muttaqina imaman, dan jadikan kami pemimpin orang-orang yang beriman. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, sebetulnya doa yang jenengan mintakan itu sesuatu yang sangat tinggi betul. Kita berharap anak-anak kita, cucu-cucu kita itu berada pada posisi yang sangat penting, mimpin orang-orang bertakwa, mimpin orang-orang beriman. Maka karena doa itu semacam tujuan Bapak Ibu, maka kita ini harus mengupayakan untuk membuktikannya.
maka segala upaya, segala daya yang kita miliki, yang Allah berikan kepada kita, kita kerahkan betul untuk mendidik anak-anak kita. Selama kita masih hidup dan anak-anak kita, cucu-cucu kita itu masih hidup, maka apapun yang bisa kita lakukan hari ini, kita lakukan. Bahkan pun Bapak Ibu, minimal sekali, hanya satu hal yang bisa kita lakukan, namanya doa. Itu harus selalu kita lakukan. Nek perlu sambil nangisnya di sepertiga malam, setiap berdoa, betul ya Allah, jenengan yang merubah anak saya, jenengan yang menjadikan anak saya teguh di atas keimanan. Itu ayo kita mintakan betul kepada Allah. Kapan Allah kabulkan? Terserah Allah. Terserah Allah. Sehingga bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita perhatikan para sahabat, kita nanti baru menyadari kalimat doa itu, Bu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu masuk Islam umur 27 tahun, Bu. Berarti saat derenge ndugal napa mboten? Ini Umar dugal itu bukan maksudnya kita menghina, enggak. Sebelumnya dia nek gulat itu menangan, bahkan ditakuti, Bu. Bahkan sampai mau bunuh Rasul. Jadi kalau kita punya anak umurnya 11 tahun, 15 tahun, 16 tahun, itu jangan sampai lupa Allah Ta'ala bisa ngiring mereka, bisa ngarahkan mereka ke jalan hidayah, bahkan memantapkan mereka ketika sudah pada kondisi beriman dan bertakwa. Kalau kita perhatikan, Umar bin Khattab umurnya 27 tahun baru masuk Islam. Kemudian Khalid bin Walid, itu senior betul itu. Khalid bin Walid itu bahkan sudah fase Madinah, sudah 13 tahun di Mekah, tambah lagi ketika di Madinah, bahkan ikut memerangi Rasul. Tetapi akhirnya masuk Islam. Jadi kita ini perlu bantu ngawal dengan doa-doa kita yang tulus betul. Kapan nanti Allah kabulkan nggak tahu. Ini minimal sekali nggak ya Bapak Ibu? Karena kita ini hanya dititipi oleh Allah, maka ayo apapun yang bisa kita lakukan hari ini kita lakukan. Yang paling utama terlebih dahulu minta tolong kepada Allah. Mungkin nasihat kita Bapak Ibu pas memberitahu bisa langsung diterima, tapi ada kondisinya nggak diterima, sudah terserah Allah. Semoga pelan demi pelan Allah Ta'ala teguhkan anak-anak kita di jalan Islam. Ketika kita melihat anak yang kadang rada sulit diatur, apa yang keluar dari mulut kita Bapak Ibu? Bocah napa? Tambahanin napa? Nuakal jian, wes dan tambah-tambah malih. Lupa doanya ini, lupa kalimat-kalimat yang baiknya. Mbok ayo kita dahulukan kalimat-kalimat yang baik yang menjadikan Allah nanti kalau mengabulkan tuh kira-kira kita seneng ngeten lho. Yang rodok mboten enak malih, bocah kaya ngene ra iso dikarepne, ra iso diarep-arep. Pokoknya kalimat-kalimat yang enggak penting itu ayo mulai kita tinggalkan, kita singkirkan mulai hari ini. Saya ketika ke kampung nih Bu, kampung anak-anak kecil kan, anak-anak saya masih kecil-kecil nggih. Baru bertingkah apa dikit itu, iki nakal, astagfirullahaladzim gitu ya. Iki nakal, cah cilik ya. Cah cilik masih cilik ya, diingatkan boleh, harus sebaiknya tetap diingatkan. Nah, jangan seperti itu, dan nggak perlu ditambah-tambahi dengan kalimat-kalimat yang justru membinasakan anak tersebut. Nah, kita juga perlu kayak gitu, bisa mendoakan anak baik itu kira-kira dengan kondisi marah nopo kondisi lapang Bu. Tapi kalau kita nonton ada orang kok rada jengkel nih gitu, kudu nesu sikit nopo saged lapang. Nah niku klentune kita seringkali marah dulu Pak. Karena sudah marah dulu, sini sudah buyar, hatinya buyar. Ini mau ngomong yang baik eman-eman malahan gitu. Malah koyo ngono tak dongakne apik. Cobi nek kados ngoten niku.
Maka inilah yang kadang ibu-ibu kita menjadikan anak-anak kita itu seringkali malah melenceng dan sebagainya. Itu bisa jadi tadi fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Jadinya nggak senang Islam, malah senang yang lain. Padahal sejak awal anak itu sudah dalam keadaan fitrah, seneng, condong kepada al-Islam. Namine condong itu kalau didekatkan kebaikan niku seneng, Pak. Namine condong niku didekatkan kebaikan niku seneng. Nanti bertambah dewasa nggih rada wonten tingkae, disitulah kita ingatkan, kita arahkan. Misal lari-lari alit itu kalau diajak ke masjid seneng napa mboten? Seneng. Umur 1 tahun 2 tahun niku seneng, tapi lama-lama ketemu koncone ujuk-ujuk perang-perangan dadi rame, ya sudah kita ingatkan, Dek, kalau di masjid tenang, ini umur kira-kira 3 tahun 4 tahun, besok mau ikut lagi enggak? Iya, tapi syaratnya enggak boleh rame. Jadi sudah mulai kita tata, boleh ikut ke masjid, tetapi mulai kita arahkan. Kalau pelan demi pelan seperti itu Bapak Ibu, insya Allah mereka akan mencintai sholat. Nah, maka tahapan yang perlu kita perhatikan di masa kelahiran, baru lahir Bu, baru keluar ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh orang tua. Ini sambil diingat-ingat dulu sudah apa belum gitu. Yang pertama, nggih menika mengeluarkan zakatul fitri. Napa? Zakat fitri. Jadi bayi yang baru lahir itu sudah bayar zakat fitri. Siapa yang bayar? Orang tuanya. Ada yang berpendapat ketika masih di dalam kandungan umur 120 itu sudah mengeluarkan zakatnya. Tapi pendapat yang lain ketika sudah keluar. Jadi kalau ada anak kok lahirnya pas malam Idul Fitri, ya itu gage-gage, bapaknya segera membayarkan zakat fitri. Yang pertama, membayar zakat fitri. Kemudian yang kedua, yaitu berhak mendapat waris. Jadi anak yang baru lahir itu sudah berhak mendapat hitung-hitungan warisan. Ketika lahir perucut kok hidup, maka dia sudah dapat jatah, tapi tidak di saat itu langsung dibagi, mboten. Begitu pula ketika lahir perucut jarak 1 jam kok meninggal, ternyata dia juga sudah dapat jatah, Pak. Karena yang penting sudah hidup. Yang nggak dapat jatah ketika lahir dalam keadaan wafat, sudah meninggal. Tapi selama sudah ada tanda-tanda hidup, lalu kemudian anak ini misal meninggal dalam waktu yang singkat, maka itu sudah terhitung ahli waris. Lalu kemudian yang ketiga nggih menika pemberitahuan dan ucapan selamat atas kelahiran bayi. Lumrah nggih teng kampung kita. Kalau ada yang lahiran napa namine jagong bayi nggih, Pak. Sing dijagongi bayine napa? Napa ibuke napa bapake? Wong tuane nggih. Tapi kok namine jagong bayi nggih. Mriki namine jagong bayi, Pak. Boten nggih. Nggih, kalau di tempat kami namanya jagong bayi. Jagong bayi. Ini ada kebiasaan, mohon maaf, di sebagian tempat itu masih ada kebiasaan ketika bayi lahir, Bapak Ibu, bayi lahir, nanti tetangga-tetangga datang. Nggak tahu di sini ada monomboten. Ini kalau di kampung-kampung pada datang sampai malam. Orang-orang datang sampai malam. Biasanya di hari pertama, kedua, ketiga itu sampai malam. Tapi datang ke situ gaplek, Pak. Ngeluarkan kartu nih, main kartu. Kenapa? Karena nggak tahu ada, ya mungkin kebiasaan atau tradisi. Padahal ketika ada bayi lahir, didatangi untuk diucapkan selamat. Terlebih lagi didoakan. Nah ini yang penting. Nah kok malah gaplek? Ngertos gaplek ya?
gaplek senes, gaplek makanan nggih, Pak. Langsung dikeplek nggih, kok gaplek. Keplek. Gaple sampun napa namine nggih? Kan wonten sing wernine ijo nika. Napa nika namine? Rek, senes sing cilik-cilik ijo nika. Napa? Ceki, namanya ceki jelas. Terus wonten remi. Terus mbuh napa malih? Ah itu kalian nenggo sampai malam biasa, Pak. Sampai jam 11, jam 12, jam 1, mengke lagi podo bubar. Gini ku podo gaple niku wau la ilaha illallah. Padahal maksud saya gini, itu benar gembira, orang sekitar gembira. Tetapi kebiasaannya yang keliru. Ya, alhamdulillah ini saya diingatkan waktunya habis, nggih. Nggih, saya bacakan. Jadi gembira. Kemudian berikutnya azan di telinga kanan dan iqamah di telinga kiri. Bayi baru lahir langsung diadzani biar kalimat yang pertama masuk itu yang baik agar anak ini nanti pelan demi pelan. Apakah ujuk-ujuk kalau diadzani kanan kiri anak ini langsung soleh? Boten, tadi kita kawal terus Bapak Ibu, kita kawal terus. Jadi ini agar anak itu baru lahir yang didengar adalah kebaikan, dan ini bukan jaminan ya. Bukan jaminan nanti dewasanya langsung jadi soleh ya, enak banget. Kita nggak punya tanggung jawab didik kan niku. Allahu Akbar sampai akhir adzan dan iqamah. Wah, anaknya mesti soleh. Nggak ngoten, Pak. Tapi tetap kita kawal, kita didik. Berikutnya Bapak Ibu, berdoa dan bersyukur kepada Allah. Orang tua itu senang bahwa kelahiran anak ini pemberian dari Allah, sehingga harusnya orang tua dan keluarga itu semakin taat kepada Allah. Masih satu lagi Bapak Ibu, nanti biar dijelaskan lebih detail, yaitu tahnik bayi dengan kurma. Jadi kalau bayi lahir yang diberikan pertama adalah tahnik kurma. Jadi dikunyah-kunyah terus dioleskan di napa? Di langit. Ini ada pembahasan yang cukup menarik ya Bapak Ibu. Semoga pekan depan bisa dijelaskan karena ada tambahan-tambahan yang lain terkait dengan tahnik menika. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa sempurnanya agama kita ini, bahkan bayi baru lahir saja sudah ada tanggung jawab pada orang tua untuk menunaikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini tadi. Nah, maka jangan sampai kita terlalai dengan lahirnya seorang anak. Ketika anak masih imut-imut, jangan hanya gemesi, tapi kita lupa didik dengan baik. Ketika sudah remaja, ucul lagi, kita susah. Demikian, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.